badannya sangat lemah. Dengan setianya, si tupai menunggui temannya itu. Sudah beberapa hari si ikan gabus tidak enak makan. Maka si tupai berusaha membujuki. Namun si ikan gabus hanya mau makan kalau diberi makan hati ikan hiu. Mendengar permintaan si ikan gabus, si tupai menjadi sangat sedih. Sulit sekali memenuhi permintaan sahabatnya itu. Ikan hiu adalah hewan yang sangat ganas dan hanya hidup di lautan lepas. Namun, akhirnya ia memutuskan juga untuk mencairkannya. Maka ia pun meloncat-loncat dari pohon ke pohon hingga sampai ke sebuah pohon kelapa yang batangnya menjulur ke laut. Dengan perlahan si tupai melubangi sebubur biji kelapa. Setelah airnya habis, ia pun masuk ke dalam kelapa itu. Dari dalam kelapa itu ia masih dapat menggerogoti tangkai buah kelapa itu. Tak lama kemudian buah kelapa itu sudah terlepas dari tangkainya dan tercebur ke laut lepas. Ombak laut itu sangat besar sehingga dalam waktu tidak lama buah kelapa itu sudah berada di tengah laut lepas. Tiba-tiba datanglah seekor ikan hiu besar. Dengan segera ia menelan biji kelapa tersebut bulat-bulat. Setelah berada di dalam perut ikan itu, si tupai lalu menggigiti hatinya. Ikan itu menggelepar-gelepar menahan sakit yang teramat sangat. Ikan itu terus menggelepar menuju pantai. Sesampai di pantai, ikan hiu sudah kehabisan tenaga dan akhirnya mati.
nelayan. 3 tukang kayu. 4 pedagang. 5 penjahit. Selanjutnya yang kedua, Mbak Sita silakan dibaca. Yang pertama, guru. Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang pertama, guru. Yang kedua, dokter. Tiga, polisi. Keempat, sopir. Kelima, tukang pos. Keenam, pemadam kebakaran. Selain itu, pekerjaannya ada mengrajin kayu. Guru punya media tentang mengrajin kayu, yaitu proses pengolahan kayu menjadi barang yang berguna. Guru akan membagikan